Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online perayaan Jumat Agung. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KAKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah.
Kak Kesi? Boleh. Shalom Madia Remaja. Shalom kita semangat. Oke, hari ini hari apa sih Kak? Hari ini hari Jumat Kak Ste. Nah loh, hari Jumat kok kita ibadah Kak Kesi, emang ada apa sih hari Jumat ini? Ini kan hari Jumat spesial Kak Ste. Hari ini Jumat Agung di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Oh iya betul juga, makanya hari ini kita ada ibadah. Betul sekali. Tapi kita ibadah di mana Kak Kesi? Di rumah masing-masing Iya seperti dong. biasa. Kita masih ibadah di rumah masing-masing ya adik-adik Madia Remaja. Jadi walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita mengikuti ibadah hari ini. Karena Tuhan melihat hati kita ketika kita beribadah. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita, semuanya diamankan dulu. Cari posisi yang enak buat beribadah. Gak ada yang makan, ya kan Kak? Gak ada yang main handphone. Gak ada yang rebahan. Iya betul, gak ada yang rebahan. Gak ada yang nonton sambil makan kacang ya kan. Iya betul Di situ juga. ya. Iya, jadi kita beribadah selayaknya sikap kita ketika beribadah di gereja. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama ambil sikap teduh. Kita mau sapa Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh ada kesempatan beribadah. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat teduh mulai. Amin. Saat teduh selesai, kita mau angkat satu pujian penyembahan kita buat Tuhan. Buat memuliakan nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat.
satukan hati kita berdoa deh. Bapak yang baik, bersyukur buat setiap berkat yang boleh Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang boleh Kau berikan juga kepada kami. Bapak yang baik, kami mau mulai ibadah kami, kiranya Bapak yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar senantiasa Bapak yang sertai. Bapak, walaupun kami hari ini beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh dapatkan suatu hal yang baru, berkat yang baru di ibadah Jumat Agung hari ini Tuhan. Dan kami mau berdoa juga biar kuasa kegelapan, kuasa dari iblis Tuhan yang mau coba ganggu kami, biar kami mau patahkan semua, sehingga kami boleh beribadah dengan baik Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke sih, kayaknya kita harus sapa-sapa adik-adik Marema lagi deh. Boleh. Coba. Shalom adik-adik. Shalom, sukacita, semangat. Shalom sukacita semangat. Shalom. Masih pada semangat kayaknya ini kayak Kak Ste. Harusnya sih semangat ya Kak, karena hari ini kita ibadah. Mumpung lagi masih pada semangat, kita mau nyanyi Kasih Allah tak berkesudahan. Bangkit berdiri gak Kak? Boleh, bangkit berdiri boleh. Oke, kita semua bangkit berdiri adik-adik Madya Remaja. Kita mau nyanyi lagu Kasih Allah tak berkesudahan. Ayo Bang. Semuanya boleh digerakkan badannya ke kanan ke kiri atau berekspresi segimanapun untuk kemuliaan nama Tuhan, oke? Keluarkan suaranya ya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita ulang sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Yeay. Oke. Kakek sih udah capek atau belum? Belum dong, masih semangat ya. Oh sama Iya. Kak Stella juga belum capek. Abang-abang pemusik udah capek belum? Udah sampai Bang? Belum, oke. Kalau gitu kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi kami yang telah ditebus. Nah, kakek sih yakin udah ditebus kan? Banget dong. Abang-abang pemusik udah yakin kan ditebus? Adik-adik di rumah juga pasti yakin kan udah ditebus. Kalau gitu buat semua kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagu kami yang telah ditebus. Kak, bentar Bang. Bangkit berdiri atau duduk Kak? Ini masih bangkit berdiri soalnya mereka. Oh iya ya, kita belum suruh duduk Iya. ya. Ayo.
Duduk Sekalian lah ya. sekalian aja. Oh sekalian Iya, aja bagi sekalian. berdiri. Oke kalau gitu Mumpung jangan masih duduk pada dulu ya semangat ya, adik-adik. Kita sambil nyanyi sambil berdiri. Silakan Bang. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita ulang sekali lagi, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke Kak, tadi kan kita udah bilang kami yang telah ditebus, terus kita udah yakin udah ditebus, terus tadi dibilang di lagu, dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, apa Tuhan Yesus janjikan? Mujizat Tuhan pasti terjadi lewat kehidupan kita dan kita amini semuanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan untuk Jumat Agung hari ini. Semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan semuanya lah. Siapkan Alkitabnya juga, Alkitab buku ya kan Kak Kes, bukan Alkitab yang HP atau Alkitab yang lainnya. Pokoknya Alkitab buku yang aslinya disiapkan. Karena kita mau dengarkan firman Tuhan setelah ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyatakan kepada Tuhan kalau kasih Tuhan
terlalu besar buat hidup kita dan kita dilayakkan oleh kasih-Nya. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita ulang lagu ini dari awal dengan sikap yang sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Adik-adik, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Meskipun kami tidak bersama-sama di tempat ini Tuhan, meskipun kami terpisah oleh ruang dan waktu, kami tetap merasakan kasih-Mu, kami tetap merasakan berkat-Mu di pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Sekiranya Tuhan yang boleh memberkati Bang Haga dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan menjadikan kami lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan.
Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya setelah lama di rumah? Baik? Oke, kalau gitu puji Tuhan kalau dalam keadaan baik. Hari ini, hari yang sangat spesial ini beda dari hari Minggu biasa. Apa yang bakal kita bahas ya kira-kira? Ada yang tahu kira-kira hari ini itu hari apa? Sedikit lagi. Ya, hari ini adalah hari Jumat Agung. Ada yang tahu kira-kira Jumat Agung ini apa? Tapi sebelum jauh ke sana, Abang mau tanya adik-adik tentang identik sesuatu hal yang ada di Jumat Agung ini. Yang pertama, apakah adik-adik pernah merasakan disayangi? Pernah nggak ya? Ya mungkin adik-adik belum terlalu merasakan atau sebenarnya merasakan. Abang secara pribadi sangat merasakan dikasihi oleh lingkungan abang dan sekitar-sekitar yang ada di lingkungan abang. Seperti keluarga abang, kakak abang, teman-teman abang, dan semua yang lainnya. Kira-kira udah ngomongin disayangi, itu identik dengan apa ya? Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah kasihnya menyelamatkanku. Kasihnya menyelamatkanku. Karena rasa sayang, sangat sayang terhadap sesuatu sehingga dia rela untuk menyelamatkan. Apakah kira-kira yang mau Tuhan sampaikan hari ini? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Abang ulangin sekali lagi, Yesaya 53 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-7. Udah pada dapat semua ya? Yuk, siapa yang belum dapat? Udah ya, udah pada dapat? Kita mau coba baca sama-sama ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Iya, ini adalah perikop tentang kisah hamba Tuhan yang menderita. Dan kita ada satu ayat lagi yang akan kita baca. Sama-sama kita buka di Kolose 1 ayat 21 sampai 25. Kolose 1 ayatnya yang ke-21 sampai 25.
Udah dapet ya, Kolose 1 ayat 21 sampai 25. Iya, sama-sama baca. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Iya, dari kedua perikop yang sudah kita baca, kita mau bercerita tentang pengorbanan seorang hamba. Adik-adik pernah dengarkah yang disebut hamba itu seperti apa? Jadi pada saat zaman bangsa Israel itu, hamba itu adalah salah satu pembantu. Pembantu yang istilahnya pekerjaannya itu membantu, disuruh-suruh seperti itu. Tapi yang kita mau bahas adalah hamba Tuhan. Nah, di dalam perikop ini, di dalam Jumat Agung ini, kita mau sama-sama belajar tentang pengorbanan seseorang yang luar biasa yang menebus dosa kita. Siapa namanya kira-kira? Siapa? Iya, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dengan pengorbanan yang dilakukan seorang hamba, itu untuk menyelamatkan kita. Balik lagi ke tema kita tadi. Tema kita tadi adalah kasih-Nya menyelamatkanku. Adik-adik bayangkan di perikop yang sudah kita baca tadi, yang pertama yang dari Yesaya, yang dialami seorang hamba itu, atau Tuhan Yesus Kristus, ia dihina dan dihindari orang. Lalu dia juga menanggung penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita, dan dia ditikam karena pemberontakan kita. Penderitaan Tuhan Yesus sesungguhnya itu karena betul-betul Tuhan Yesus sayang pada kita. Makanya tema kita hari ini adalah kasih-Nya menyelamatkanku. Bayangkan kita yang sudah berdosa, yang sudah jatuh dari dosa, setelah kita berdosa, kita terpisah dari Allah, terpisah oleh jurang tanpa dasar yang sangat dalam. Bayangkan karena begitu besar kasih Allah, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus sendiri, untuk datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dari hal ini, kita lihat betapa baiknya kasih Allah itu. Betapa kasih yang Tuhan berikan itu tidak berkesudahan untuk kita semuanya. Rela untuk menebus dosa kita. Kalau adik-adik misalnya di sekolahan, di kehidupan sehari-hari, sering gak sih melakukan kesalahan? Pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya, ngusilin teman. Misalkan teman lagi duduk di depan, dia serius belajar, terus dilempar pakai kertas. Lalu saat setelah dilempar dengan kertas, dia menoleh ke belakang. Loh, siapa yang melempar ya? Oh, nggak ada yang kelihatan nih yang ngelempar.
Lalu dilakukan lagi, dilempar lagi dan lihat lagi, siapa yang lempar ya? Masih belum ada gitu. Saat melakukan satu kesalahan, pasti orang itu menyembunyikan supaya, gimana caranya ya, males lah, ngapain ngaku-ngaku. Toh nanti aja lah, jangan dulu ngaku-ngaku untuk itu kesalahanku gitu. Tetapi adakah kira-kira orang yang tiba-tiba aku yang melemparkan kertas tadi? Kayaknya enggak ada ya. Pernahkah adik-adik melihat ada orang yang melakukan seperti itu? Teman yang lempar tapi dia yang ngaku, kalau misalkan aku yang melempar. Lalu hal yang lain, contohnya ada panggilan-panggilan yang mengejek segala macam. Ada yang mengaku, ya saya yang memang sengaja mau mengejek kamu gitu. Jarang ya, tapi bayangkan karena kesalahan kita, karena dosa kita, malah Allah sendiri yang begitu mengasihi kita datang ke dunia ini menjadi manusia dan rela menderita untuk kesalahan kita. Kalau misalkan dulu abang ingat sekali, waktu abang pernah melakukan satu kesalahan yang cukup berat gitu ya, abang gengsi sekali untuk minta maaf. Istilahnya sulit sekali untuk minta maaf. Bahkan selain minta maaf, untuk memaafkan aja kadang kita gengsi. Tetapi karya penebusan Tuhan Yesus itu gak ada gengsi, gak ada malu-malu, gak ada apapun segala macam. Tuhan sendiri rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Itu adalah suatu yang luar biasa. Walaupun dihina, harus dicambuk segala macam, harus dihina segala macam. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia hanya terdiam dan menerima apa yang akan terjadi kepada Tuhan sendiri. Dia menerima hal itu untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, pada hari Jumat Agung ini, di mana Tuhan Yesus akan diadili, dihukum, disiksa, dan puncaknya mati di atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menderita, setiap tetes darah yang tercurah itu sangat mahal untuk semata-mata menebus dosa kita. Jadi, sebagai anak-anak Madya sekarang, apakah refleksinya kepada kita? Apakah yang akan kita lakukan saat kita mengetahui ada orang yang saat mengasihi kita datang sengaja ke dunia ini, gak ada istilahnya karena dipanggil, karena petang-peteng, enggak, karena ini, tapi dengan kerendahan hati datang. Nah, apakah adik-adik Madya dan remaja sudah melakukannya? Saat adik-adik Madya dan remaja melakukan satu kesalahan, apakah datang untuk sengaja maafkan saya? Enggak mak, tadi kan adik yang duluan, kok abang lagi yang mama suruh? Suruhlah sekali adik itu, masa abang terus? Nah, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang masih belum kita refleksikan betapa pentingnya kasih itu. Dan kita tidak menyadari betapa baiknya Tuhan Yesus yang harus kita teladani melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Itu adalah hal yang luar biasa. Ada satu kisah yang mau abang bagikan. Jadi ada seorang anak, dia kira-kira masih SD. Seorang anak ini melihat ayah dan ibunya berantem. Saat anak ini melihat ayah dan ibunya berantem, kesel. Kenapa lah ini berantem terus? Kenapa lah ini kayak gini terus gitu. Dia mengintip lewat kamar, berantem lagi orang tuanya, lalu diintip lagi, berantem lagi. Dan akhirnya di satu sisi ternyata ayah dari anak tersebut memang suka mabuk-mabukan. Sehingga saat pulang ke rumah dia ingin mengambil uang. Setelah dia mau mengambil uang itu, dia berdebat dengan ibu dari anak tersebut. Sehingga adalah bunyi
piring streng pecah. Dan anak tersebut kaget dan melihat ayahnya sudah tergeletak di depan ruang tamu dengan tidak sadarkan diri. Lalu akhirnya anak itu tanpa mau tahu apapun, dia akhirnya, mama ini memang susah kali. Jadi bapak jatuh kan, dan singkat cerita bapaknya itu meninggal. Anaknya ini sangat menyimpan dendam kepada ibunya. Sampai dia masuk SMP, ibunya sedang nyetrika, berangkat sekolah. Pergi aku mak. Tanpa ada salam, tanpa ada pamit. Ya anakku. Padahal ibunya bekerja hanya sebagai tukang setrika keliling. Lalu terus sampai SMA, kuliah, anaknya terus dinafkahi oleh ibunya, tetapi anaknya tumbuh lewat dendam. Mamaku ini yang bunuh bapakku. Lalu akhirnya dia terus sampai akhirnya dia sukses. Setelah dia sukses, dia mendapatkan rumah yang bagus, udah berkeluarga juga dan punya cucu, tetapi ibunya ditinggalkan di rumah kecil tersebut hingga tua. Lalu tanpa anak itu menyadari bapaknya ini ternyata tukang mabuk dulu, dia tetap saja tumbuh dengan dendam. Sampai suatu saat ibunya mulai tua dan sakit-sakitan. Dan ibu tadi terpaksa harus menjual rumahnya karena tidak punya uang lagi. Dan dia hidup menjadi tukang pulung yang sudah tua. Sampai akhirnya seperti itu, ya udahlah, karena istriku yang minta, apalah tinggal dulu di rumah mama ini tadi. Dimintanya mamanya tadi untuk tinggal sama dia dan keluarga dan juga istrinya dan juga anaknya. Setelah dia bertinggal bersama, ibunya sudah tua, sudah tidak kuat apa-apa, sampai dia mengambil nasi. Karena sudah tidak kuat, ibunya tadi menjatuhkan piring dan itu anaknya itu sangat emosi. Karena piringnya itu pecah dan mengenai kaki anaknya. Aduh, ibu ini gimana? Susah kali. Udah masih mending ibu dikasih tempat tinggal. Masih aja ibu kayak gini. Ibunya itu menangis, sungguh menangis. Dia benar-benar menangis. Udahlah, udah aku bilang pun, istriku gak usah kita urus lagi orang tua ini. Sudah kita antarkan saja dia ke panti jompo. Akhirnya anaknya tadi mengantarkan ibunya yang sudah tua tadi ke panti jompo. Di panti jompo ibunya tadi melihat foto saat anaknya itu kecil bersama suaminya. Dia mengingat betapa dia mengantarkan anaknya sekolah tapi anaknya tidak mau salam. Lalu dia mengantarkan anaknya SMA sampai anaknya itu menang lomba-lomba pun dia mengucapkan terima kasih tidak terima kasih kepada orang tuanya. Sampai dia lulus pun seperti itu. Orang tuanya ini sedih sekali di panti jompo itu. Menangis betul-betul dan akhirnya orang tuanya ini sangat sakit. Sampai suatu saat si anak ini tadi hampir menabrak segerobak bakso saat dia mengendarai mobil. Dia hampir menabrak gerobak bakso. Ternyata itu adalah tukang bakso langganan dia saat dia masih kecil. Udah sukses sekarang ya nak, kata tukang bakso. Iya pak, udah sukses. Gimana kabar ibumu? Ya gitulah, sehat-sehat aja. Kenapa? Ibumu sekarang di mana? Ya sehat-sehat aja kok pak. Asal kamu tahu dulu,
pengorbanan ibumu itu dulu saat kamu kecil sampai kamu sekarang suksesmu, dia yang benar-benar berjuang. Ayahmu itu dulu meninggal karena serangan jantung. Karena ayahmu itu mengkonsumsi minuman keras dan juga memakai rokok, menghisap rokok dan segala macam. Lalu dia berpikir, masa? Betul, ayahmu kena serangan jantung. Loh, berarti bukan mamaku yang bunuh. Waduh, salah sekali kamu. Ibumu itu sangat mengasihi kamu. Dia sangat sayang padamu dan dia selalu memberikan yang terbaik padamu. Saat ayahmu meninggal, semua emasnya, hartanya dijual untuk menyekolahkanmu. Bahkan dia rela untuk menjadi tukang setrika keliling katanya. Anaknya itu tertegun dan berpikir, selama ini aku pikir ibuku yang membunuh bapakku. Ternyata tidak. Adik-adik, dia langsung menangis dan dia langsung menjemput istri dan anaknya ke rumah untuk bersama-sama mengambil ibunya kembali di panti jompo tersebut. Lalu dia dengan menangis, saat dia berjalan ke ruang tamu, dia lihat foto dia saat kecil, ada foto dia waktu wisuda, ibunya sangat tersenyum manis kepadanya, tetapi anak tersebut cemberut di foto wisuda itu. Betapa dia ambil foto wisuda itu, ayo istriku, anakku, kita jemput nenek, kita jemput ibuku. Dia mengendarai kendaraan itu sampai ke panti jompo tersebut, dan sampai di panti jompo tersebut ternyata ibunya tadi sudah tidak ada. Ibunya tadi sudah tidak ada dan sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu dia bertanya, di mana dimakamkan? Dia datang ke makam itu, berlari, betul-betul berlari. Seumur hidupnya setelah ayahnya meninggal, dia tidak pernah memanggil ibunya. Dia panggil ibunya dan bilang, "Ma," gak ada lagi yang jawab. Karena ibunya tersebut sudah tidak ada, sudah berhenti di liang lahat. Adik-adik, ada kasih yang luar biasa yang sangat mengasihi adik-adik hingga saat ini. Tuhan Yesus adalah orangnya. Dia sangat mengasihi adik-adik. Dia selalu menunggu adik-adik. Dia betul-betul mengerti apa yang adik-adik butuhkan. Sampai saat ini Tuhan berikan kasih-Nya yang luar biasa untuk adik-adik. Tuhan berikan orang tua yang baik. Tuhan berikan adik. Walaupun mungkin saat ini adik-adik merasa, biasa aja bang. Tapi bayangkan jika salah satu sumber kasih kita hilang, bagaimana rasanya? Saat kita betul-betul merasakan kasih dan tiba-tiba sudah tidak ada, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Betul-betul sangat menyedihkan. Sekarang Tuhan Yesus mau dicambuk untuk adik-adik, mau mati disalibkan di Bukit Golgota untuk kita semua. Dia bukan mati hanya untuk semua orang, tapi abang perjelas dia mengorbankan nyawanya untuk aku, untuk adik-adik secara pribadi. Betul-betul ditebus satu persatu. Gak apa-apa, nakku, walaupun saat ini kamu belum menyadari kasihku, aku akan memberikan kasih yang sama, yang tidak akan pernah berubah, yang selalu tersedia untuk adik-adik. Itu adalah kasih yang luar biasa. Apakah adik-adik sudah menyadari itu? Apakah adik-adik saat ini masih mau berbicara dengan Tuhan Yesus? Atau berdoa saja pun rasanya nantilah,
makan pizza nih, wah makan aja gitu. Padahal apa yang kita terima saat ini itu adalah berkat bukti bahwa kasih Tuhan itu tersedia selalu buat adik-adik. Maka di Jumat Agung ini mari sama-sama kita refleksikan adik-adik. Untuk abang pun abang refleksikan, untuk adik-adik refleksikan. Rasanya kalau saat ini aku tidak merasakan kasih itu, aku tidak dikasihi, mungkin aku sudah tidak bisa sekolah. Mungkin aku tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah atau ibu. Apapun keadaannya, Tuhan Yesus selalu menanti adik-adik untuk datang. Maka di Jumat Agung ini, abang mengajak adik-adik untuk sama-sama menyadari dan juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Kasih-Nya itu sempurna saat ini dan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah sekarang dan selama-lamanya. Jadi di Jumat Agung ini abang mau ajak adik-adik untuk sama-sama merefleksikan betapa besarnya kasih Tuhan yang sudah sampai saat ini tersedia buat adik-adik. Untuk adik-adik yang belum terima Tuhan Yesus dan belum terlalu merasakannya, abang mau ajak adik-adik untuk buka hati adik-adik, tutup mata adik-adik sekarang dan bilang, Tuhan Yesus terima kasih karena karya Tuhan sudah menemaniku hingga saat ini. Kasih Tuhan yang luar biasa selalu tersedia buatku. Terutama Tuhan, Engkau rela untuk mati bagiku dan juga menebus dosaku. Terima kasih. Aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatiku. Ya, jadi adik-adik, marilah di hari Jumat Agung ini kita sama-sama merasakan begitu besar kasih Tuhan untuk adik-adik. Kasih Tuhan bisa disalurkan melalui apapun yang adik-adik terima. Orang tua, teman-teman, apapun yang adik-adik rasakan hingga saat ini, itu adalah berkat kasih Tuhan. Dan untuk terima berkat-berkat Tuhan lebih lagi, jangan sampai menjadi penghalang adik-adik tidak merasakan kasih itu. Terimalah kasih itu, maka kita akan merasakan berkat yang luar biasa bekerja buat adik-adik. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan disalibkan. Karena dosa-dosaku Tuhan. Tapi Tuhan bantu kami hari ini untuk merefleksikan kehidupan kami selama ini. Apakah kami sudah betul-betul merasakan dan juga mensyukuri kasih Tuhan itu. Bantu kami anak-anak Madia dan remaja untuk sama-sama bisa terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tuhan Yesus, bantu kami untuk terus bersyukur, bantu kami untuk terus bisa menyadari kasih tersebut, sehingga kami pun bisa mengasihi Engkau lebih lagi dan mengasihi sesama kami manusia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kisah hari ini. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Jadi kita ada ayat hafalan dari Kolose 1 ayat 20. Ya, udah pada dapat belum? Kita sama-sama buka Kolose 1
ayat 20. Apabila kamu telah mati ya. Oke, sama-sama ya. Kita sama-sama baca dulu Kolose 1 ayat 20. Dan bareng ya, 1, 2, 3 ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Oke, adik-adik boleh dihafalkan di rumah, dan orang tua dan yang mendampingi boleh sama-sama di tes adik-adik kita supaya hafal ayat tersebut. Terima kasih. Shalom. Kita lanjutkan ibadah kita ya. Oke, firman kita tadi sudah kita dengarkan ya Kak Sukesi. Memberkati sekali ya firman dari Bang Haga tadi Kak. Dan firman dari Bang Haga tadi mengingatkan kita kalau kita boleh selamat dari maut itu hanya karena kasih Tuhan Yesus saja. Enggak ada yang lain kan Kak Sukesi? Enggak ada, tidak ada yang lain. Tidak ada kasih yang lain teman-teman selain kasih Tuhan Yesus. Nah, kita mau masuk persembahan. Siapkan persembahannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Sama-sama bernyanyi ya teman-teman. Adik-adik, mari kita berdoa, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami masih merasakan berkat-Mu, dan ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, sekiranya persembahan kami dapat memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan, berdoa juga untuk pemerintahan bangsa negara saat ini Tuhan, Engkau tahu Indonesia sedang dilanda oleh virus corona. Sekiranya Tuhan yang boleh memberkati pemerintahan supaya pemerintahan ini dapat menangani corona dengan baik sehingga tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan karena virus corona, dan berdoa juga bagi korban-korban yang sudah terinfeksi virus corona, sekiranya mereka dapat sembuh ya Tuhan sehingga dapat berkumpul lagi dengan keluarga masing-masing dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa kembali Tuhan. Dan
Berdoa juga Tuhan untuk sekolah adik-adik, sekiranya meskipun adik-adik saat ini tidak belajar langsung ke sekolah, melainkan belajar melalui belajar di rumah masing-masing, sekiranya itu tidak mengganggu pelajaran mereka Tuhan, mereka dapat menyerap ilmu yang mereka dapatkan dari pelajaran tersebut ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, kiranya Bapak yang berkati kedua orang tua kami, biar orang tua kami boleh tetap sukacita, Kau berikan kesehatan selalu, berkat yang melimpah, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang Bapak. Berkati juga kesehatan kami masing-masing Tuhan, bantu kami untuk jaga badan kami di tengah wabah corona yang ada Tuhan, biar kami boleh tetap menghargai fisik kami sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dalam keadaan sehat dan fit ya Tuhan. Bapak yang baik, berdoa juga buat orang-orang yang ahli di bidang kesehatan Tuhan, untuk bisa menemukan antivirus dan semua obat-obatan yang dibutuhkan untuk wabah corona ini Tuhan. Biar Bapak yang berkati mereka, biar melalui penemuan itu wabah ini boleh diberhentikan perlahan-lahan ya Tuhan Yesus. Bapak yang berkati juga orang-orang yang bertugas di garda depan Tuhan, para medis semuanya Bapak, tenaga kesehatan, biar Bapak yang berkati mereka juga, berikan mereka sukacita Tuhan di tengah pekerjaan yang sedang mereka lakukan, dan biar mereka boleh tetap semangat dalam setiap tanggung jawab yang boleh mereka ambil Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang terjadi dalam kehidupan kami boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Ini doa kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus berkati. Maka lardu kami Yesus Tuhan Rajaku, balintuh maka lardu lalit si bagi kami, balintuh maka lardu kami Yesus Tuhan, balintuh maka lardu